Assalamualaikum teman-teman, materi kali ini kita akan belajar pokok-pokok pembahasan awal pada ilmu Nahwu, yaitu huruf, kalimah, dan jumlah. Dimanapun kalian belajar ilmu Nahwu, kalian akan dapati materi yang sama pada awal-awal pembahasannya, maka dari itu, pentingnya materi ini untuk disimak dengan seksama. Namun, untuk materi jumlah, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita mulai dari belajar tentang huruf. Huruf merupakan bagian dari kata. Jadi sederhananya adalah, huruf-huruf yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia, bedanya hanya menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian huruf, beserta contohnya. Huruf terbagi menjadi dua, yang pertama adalah, huruf hijaiyah, atau biasa kita kenal dengan huruf alfabet. Contohnya, alif, shot, ya, dan huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita ketahui. Yang kedua adalah huruf al-ma'ani, yaitu huruf yang memiliki arti, contohnya ala memiliki arti, yaitu di atas. Teman-teman sekalian, yang dimaksud huruf pada slide ini adalah huruf hijaiyah, bukan huruf al-ma'ani. Adapun huruf al-ma'ani akan kita bahas pada materi kalimah setelah ini. Baik, sekarang kita belajar tentang kalimah. Kalimah merupakan bahasa Arab, yang artinya adalah kata, yaitu kata yang sudah kita bahas pada video materi sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, saya akan menggunakan istilah kalimah, untuk menggantikan kata. Kalimah terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fiil, dan huruf. Kita akan bahas satu persatu, secara sederhana. Baik, kita mulai dari isim. Isim adalah lafaz yang memiliki arti, dan tidak disertai dengan waktu. Yaitu waktu akan datang, atau waktu sedang berlangsung, atau waktu telah berlangsung. Contohnya, baitun, artinya adalah rumah. Rumah, merupakan lafaz yang tidak bisa disertai dengan waktu. Namun, jika kita memaksa untuk menyertakan waktu, maka bacaannya adalah, sedang rumah, telah rumah, akan rumah, dan kita pun akan tambah bingung sendiri, maka dari itu, isim adalah lafaz yang memiliki arti, dan tidak disertai dengan waktu. Contoh lainnya, mudarrisun, artinya adalah guru, kemudian tilmizun, artinya adalah murid, kemudian, kitabun artinya adalah buku, dan semua lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang memiliki arti, namun tidak bisa disertai dengan waktu, maka itulah isim. Untuk mengenali sebuah lafaz termasuk isim, atau bukan, kita bisa mengetahuinya dengan dua cara. Pertama dengan mengetahui artinya, berarti kita harus membuka kamus. Ketika maknanya ternyata tidak bisa disertakan dengan waktu, maka dia adalah isim. Cara yang kedua adalah dengan melihat tanda-tandanya. Berikut di antara tanda-tanda isim, diawali dengan alif lam, contohnya alhamdu, al-baitu, al-kitabu. Kemudian diakhiri tanwin, contohnya Muhammadun, kita, bun, kitun. Kemudian diawali dengan huruf jar, contohnya, fi miklamatin, min baitin. Kita akan belajar lebih lanjut tentang huruf jar, jika sudah sampai pada materi yang tepat. Kita kedepankan, karena ini berkaitan dengan tanda-tanda isim. Kemudian teman-teman, manfaat jika kita mengetahui tanda-tanda kalimah isim, walaupun kita tidak tahu makna dari kalimah tersebut, kita bisa mengetahui, bahwasannya kalimah tersebut, adalah isim. Sekarang kita akan belajar tentang fiil. Kalimah fiil adalah lafaz yang menunjukkan arti dan disertai dengan waktu. Contohnya doroba, yang artinya telah memukul. Berbeda dengan kalimah isim, dia tidak bisa disertakan dengan waktu, sebagaimana yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Contoh lainnya, kataba, artinya telah menulis, kemudian, yansuru, artinya sedang menolong, kemudian, yasrobu, artinya sedang minum, dan semua lafaz-lafaz yang mempunyai arti, dan bisa disertai dengan waktu. Untuk mengetahui sebuah lafaz, apakah termasuk kalimat fiil, atau bukan, sama caranya seperti isim, yaitu dengan dua cara, yang pertama dengan mengetahui artinya, dan yang kedua, adalah dengan tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda fiil adalah, didahului, qad, contohnya qad aflaha, maka aflaha adalah kalimah fiil. Kemudian, didahului sin, yang berharakat fathah. Contohnya, kalla sayak lamun, maka ya lamun adalah fiil. Kemudian, didahului saufa, contohnya, saufa tak lamun, maka tak lamun adalah fiil. Baik,
Sekarang kita masuk pada pembagian kalimah yang ketiga, yaitu huruf. Huruf adalah kalimah yang tidak bisa dipahami maksudnya, kecuali jika bersambung dengan kalimah lain. Contohnya, min, artinya dari. Ketika tiba-tiba ada yang berkata kepada kita dari, maka kita tidak paham maksudnya, kecuali jika bersambung dengan kalimah isim ataupun fiil. Contohnya, dari rumah, maka kita pun akan paham. Kemudian contoh yang lain adalah ila, artinya ke, fi, artinya di, dan lain-lainnya. Jadi, jika ada kalimah yang tidak bisa dipahami maksudnya, kecuali bersamaan dengan kalimah lain, namun memiliki arti, maka itulah yang dimaksud dengan huruf pada pembagian kalimah ini. Dan inilah yang disebut huruf al-ma'ani, yang akan banyak dibahas pada ilmu nahwu nantinya. Jadi, kita tidak lagi membahas huruf hijaiyah. Kemudian, huruf ini memiliki bagian tersendiri dari kalimah, bukan termasuk isim, ataupun fiil, karena keduanya bisa kita pahami maksudnya, walaupun tidak bersamaan dengan kalimah yang lain. Contohnya, baitun, yang artinya rumah. Ketika tiba-tiba ada yang berkata kepada kita, rumah, maka kita tahu apa itu rumah, tanpa harus bersambung dengan kalimah lainnya. Baik teman-teman, kita sudah belajar tentang huruf, dan juga kalimah, beserta pembagiannya, dan saya ingatkan kembali, bahwa saya akan menggunakan istilah kalimah untuk menggantikan kata, dan perlu diingat juga, bahwasanya huruf yang akan kita pelajari nantinya, adalah huruf yang masuk pada pembagian kalimah, atau huruf al-ma'ani. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi video pembelajaran kali ini, dan untuk soal latihan, ada di deskripsi video. Jika memang ada pertanyaan, saran, atau kritik, bisa langsung tulis di kolom komentar. Tetap semangat, sampai bertemu pada materi selanjutnya.